sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir pada penyampaian aksi nyata dari modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa aset yang dimiliki di sekolah. Mana ya? Yang pertama ini tujuan pembelajaran khususnya itu CGP mengidentifikasi cara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki. Jadi aset-aset yang ada di sekolah ini ada apa aja sih? Nah, di sini asetnya itu ada 7 aset, yaitu modal manusia, fisik, kemudian sosial, politik, modal lingkungan atau alam, modal agama, budaya, dan modal finansial. Nah, ini ada semua di sekolah kita. Yang pertama di sini modal manusia, yaitu guru memiliki peranan sebagai pemimpin pembelajaran. Guru memiliki sertifikat pendidik berjumlah 1 orang, kemudian guru jumlahnya 28 orang yang memiliki pendidikan S1 20 guru dan yang memiliki pendidikan S2 yaitu 4 orang guru, terdapat 1 orang CGP. Kemudian di sini untuk tenaga kependidikannya yaitu berfungsi dalam mengelola administrasi, kemudian kepala sekolah berperan dalam pemimpin sekolah, kemudian pengawas berfungsi sebagai yang mengawasi pendidikan di sekolah itu. Kemudian untuk siswanya di sini siswanya itu mempunyai fungsi sangat penting dari keberhasilan suatu pendidikan. Jadi tanpa adanya siswa tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian modal yang kedua yaitu fisik. Fisik itu berarti mulai dari sarana prasarana, gedungnya, kemudian di sekolah kita memiliki gazebo, fungsinya itu untuk belajar di luar kelas ya, untuk difungsikan seperti itu. Karena kan kalau di dalam kelas terus belajarnya akan monoton, akan bosan. Kemudian ada lapangan yang berfungsi sebagai tempat upacara dan olahraga. Kemudian modal sosialnya di sini ada OPPMA atau kalau di sekolah lain itu ada OSIS ya. Ini bertujuan untuk memfasilitasi para siswa untuk belajar bertanggung jawab sesuai dengan tugas masing-masing pengurus demi kepentingan sekolah. Kemudian ada Kombel juga atau komunitas belajar, ada MGMP atau KKG ini bermanfaat bagi seluruh guru khususnya pada mata pelajaran tertentu itu sudah melakukan atau sudah mengikuti MGMP. Ada yang belum mengikuti MGMP? Di mata pelajarannya atau ada yang sudah berjalan tapi pasif? Ada ya yang berjalan tapi pasif. Kemudian di sini modal politik itu ada dari yayasan yang berperan dalam pemberian kebijakan di sekolah, kemudian kepala desa yang berperan dalam mendukung pendidikan di sekolah, kemudian polisi berperan dalam penyuluhan bullying karena kasus di sekolah itu banyak sekali yang mengalami bullying, jadi kita itu perlu adanya sosialisasi dengan pihak polisi untuk penyuluhan bahwa bullying itu tidak diperbolehkan. Kemudian untuk puskesmas itu sendiri berperan dalam kerjasama penyuluhan dengan UKS. Kemudian lingkungan atau alam, ini ada kebun di sekolah kita itu. Kebunnya mulai dari kebun apa aja Bapak Ibu? Pisang, banyaknya pisang ya. Kemudian bambu ya, nangka dan yang lainnya. Kemudian ada kolam ikan juga, kemudian lingkungan juga kita membutuhkan udara atau oksigen juga. Nah, ini bisa dipergunakan untuk tempat belajar juga, untuk penelitian juga. Kemudian modal agama dan budaya di sini ada marawis, kegiatan keagamaan, pembiasaan mengaji dan pencaksilat. Nah, kegiatan keagamaan itu mulai dari contohnya Maulid Nabi, kemudian untuk ibu-ibu biasanya ada kegiatan pengajian setiap 1 bulan sekali. Nah, itu masuk ke dalam modal agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, nama saya Nurul Nafiah, sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Al Kamil. Saya mau menanyakan bagaimana
jalan keluarnya atau solusinya. Karena sekolah kita itu kan berdekatan dengan pabrik Hebel ya. Nah itu sangat mengganggu sekali polusi udaranya kalau ketika pembelajaran itu ada di kelas gitu. Jadi polusinya tuh masuk dan kehirup sama kita-kita yang ada di dalam kelas itu. Nah menurut Ibu bagaimana solusinya yang baik untuk sekolah dan siswa didik di sekolah kita? Ya, ini berhubung dengan aset-aset yang ada di sekolah ya, mulai dari tadi muridnya, kemudian gurunya juga, termasuk ke dalam modal lingkungannya. Berarti kalau di sini tadi karena kita itu dekat dengan pabrik, solusinya bagaimana? Yang pertama, kita itu sebenarnya harus menjaga kesehatan, karena kan yang namanya kalau kita sakit atau menghirup udara oksigen, kalau kitanya sistem imunnya kuat itu tidak akan terkena penyakit. Tapi kalau sistem imunnya kita yang turun, berarti itu akan cepat sekali penyakit, walaupun di situ banyak sumber penyakit ya, dari udaranya atau dari asap-asap pabriknya. Salah satunya itu bisa menggunakan contoh nih, kalau kita protes ke pabriknya agak sulit ya. Berarti dari kitanya, yaitu yang pertama, hasil riset itu penelitian bahwa kemarin itu saya dan tim anak-anak itu meneliti bahwa bagaimana sih cara menanggulangi si karbon dioksida itu, dengan cara yaitu menanam yang namanya tanaman Sansevieria atau nama lainnya tanaman lidah mertua. Nah itu ditanam di lingkungan sekolah kita, kemudian nanti itu fungsinya untuk apa? Untuk menyerap karbon dioksida itu sendiri. Nah itu salah satunya akan mengurangi sedikit-sedikit polusi udara yang ada. Itu solusinya. Untuk 100% hilang itu balik lagi, itu harus kitanya yang langsung protes ke pabriknya, tapi agak sulit untuk pabrik. Jadi intinya menjaga pola hidup kita. Itu untuk yang bagaimana kita mempertahankan aset yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Bagaimana Ibu, cukup? Oke, Ya. kasih. Ada lagi? Sudah cukup? Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.